Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Firdian dari Prodi Teknik Informatika bagi mahasiswa semester 5 STEMIK Muhammadiyah Pakuyangan Brebes. Video ini sengaja saya buat yaitu untuk pengganti nilai UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah kriptografi. Dalam video ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang apa itu general monoalfabetik. Oke, langsung saja kita langsung ke pembahasan. Sebelum ke materi general monoalfabetik, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang apa itu monoalfabetik. Monoalfabetik diperkenalkan pertama kali oleh ilmuwan Arab yang bernama Abu Al-Khin di dalam bukunya A Manuscript on Deciphering Cryptographic Message yang dipublikasikannya pada abad ke-9. Monoalfabetik cipher telah digunakan dalam bidang pemerintahan dan militer dalam beberapa abad yang silam. Pada dasarnya, metode ini terdiri dari 3 jenis yang hampir sama, yaitu 1. Mixed atau fixed monoalfabetik, yang kedua Asher monoalfabetik, dan yang terakhir general monoalfabetik. Dan sesuai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, dalam video ini saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang general monoalfabetik. Oke, langsung saja. General monoalfabetik. General spesifikasi inskripsinya ditentukan oleh perulangan pada posisi kolom yang bersesuaian dengan jumlah alfabet yang berbeda terhadap kata kunci yang telah diberikan. Sebagai contoh, dalam contoh ini saya memberikan sebuah kata kunci yaitu informatika. Lalu huruf atau alfabet yang sama dalam kata kunci tersebut dihapus. Artinya tidak boleh ada huruf yang sama yang terdapat dalam kata kunci tersebut. Maka dari kata kunci informatika itu didapatkan kata informatika. Dari mana kata ini dihasilkan? Sesuai dengan kata Tuhan tadi, alfabet atau huruf yang sama harus dihapus. Kita lihat ya. I kita masukkan di sini, N, F, O, R, M, A, T, I. Kenapa I yang di sini tidak dimasukkan ke sini? Karena udah ada di sini dan udah saya masukkan ke sini. Lalu kemudian dengan K kita masukkan dan A, dan A yang ini juga tidak boleh dimasukkan karena sudah ada A yang sama, yaitu ini, dan sudah dimasukkan ke sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah lakukan dengan pengulangan kolom untuk huruf lain dalam 26 huruf alfabet. Nah, dari kata kunci informatika tersebut kita susun menjadi seperti ini. Dari mana B, C, D, E, G, H, I, dan seterusnya ini didapatkan? Sesuai dengan perintahnya, lakukan pengulangan kolom. Kenapa di sini tidak dimulai dari A? Karena A sudah ada di sini. Maka kita hanya perlu untuk melanjutkan B, C, D, E, G, H. Kenapa di sini langsung J nggak I? Karena sudah ada di sini. Dan seterusnya. Dan yang paling penting dalam penyusunan alfabet ini adalah jumlah kolom yang harus diperhatikan. Artinya jumlah kolom itu harus sesuai dengan jumlah huruf yang terdapat dalam kata kunci itu tersendiri. Misal dalam susunan alfabet ini diberikan kata kunci informatika. Kita hitung dulu berapa jumlah hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka jumlah kolom yang digunakan dalam penyusunan alfabet ini harus ada 9 huruf. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengurutkan secara kolom. Maka didapatkan plain text. Untuk plain text itu tersendiri itu tersusun dari huruf A sampai Z atau dari alfabet biasa. Kemudian untuk cipher kita dapatkan dari pengulangan kolom yang telah tadi dilakukan. Dan untuk penyusunan cipher itu kita lihat dari
setiap huruf yang terdapat dari masing-masing kolom. Misal dalam kolom 1 itu I, B, G. Maka kita masukkan ke sini dan seterusnya sehingga tersusun seperti ini. Kemudian jika untuk digunakan melakukan enskripsi atau deskripsi, maka didapatkan seperti ini. Sebelum melakukan enskripsi dan deskripsi, ada kalanya kita untuk memahami dulu apa itu kata enskripsi dan deskripsi. Untuk enskripsi itu tersendiri adalah proses mengubah pesan asli menjadi siji per teks. Dan kemudian untuk deskripsi yaitu mengubah siji per teks menjadi pesan asli atau kebalikan dari si enskripsi. Siji per teks itu tersendiri adalah pesan yang telah diubah atau disandikan. Oke, untuk memperjelasnya langsung aja ke contoh untuk melakukan proses enskripsi. Dalam contoh tersebut diberikan plain text atau pesan asli dengan kata belajar kriptografi klasik. Kemudian didapatkan zipper teks atau pesan yang telah disandikan menjadi B, C, V, I, O, X dan seterusnya. Dari mana kata B, C, I, V, I, X, V, dari mana kata B, C, V, I, O, I, X ini dihasilkan? Kita lihat dari plain text dan zipper text yang telah kita buat di atas. Dan untuk proses eksekusi itu cukup mudah, kita hanya perlu melihat posisi huruf pada dalam plain text, kemudian kita lihat huruf apa yang letaknya di posisi plain text itu tersendiri. Misalnya dalam contoh ini huruf B, kita cari huruf B. Dalam plain text ini letak huruf B posisinya di atas huruf B, maka huruf B ini kita masukkan ke sini. Kemudian huruf E, kita lihat huruf E. Huruf apa yang letaknya di bawah huruf E? O, C, kita masukkan ke sini. Lalu huruf L, kita lihat L. Oh, ternyata huruf yang letaknya di bawah huruf L adalah huruf V, maka masukkan ke sini. Begitu pun seterusnya, sehingga didapatkan zipper text dari plain text belajar kriptografi klasik adalah B, C, V, I, O, I, X, E, X, U, M, J, W, F, X, I, S, U, E, V, I, A, U, E. Oke, cukup sekian video yang saya buat tentang pembahasan mengenai salah satu metode kriptografi monoalfabetik, yaitu dengan menggunakan general monoalfabetik. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.